Ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang membangun manusia rohani, keseimbangan. Saudara, beberapa kali saya mengadakan perjalanan pengiriman mobil ke daerah Nusa Tenggara Timur, ke daerah NTT, dan saya perhatikan ketika mobil naik ke kapal. Jadi mobil ini nanti diikat, di dalam kapalnya mobil ini diikat. Mobil diikat ternyata untuk menahan mobil ini ya. Karena ketika terjadi ombak yang besar, mobil ini tidak akan bergerak ya. Karena saya pernah mendengar ada suatu kapal yang mengalami insiden. Jadi kapal ini tenggelam karena ketika kapal ini sedang berlayar, terjadi ombak yang sangat besar dan kapal ini dihantam oleh gelombang yang sangat besar dan kapal ini miring, kemudian muatannya ini bergerak ke samping kapal yang sudah miring. Nah, karena muatannya bergerak, akhirnya kapal ini bisa tenggelam ya. Karena itu ketika setiap kali pengiriman mobil ke NTT, saya perhatikan mobil kita itu sering diikat ya, ditahan ya di dalam kapalnya ya. Keseimbangan. Ternyata keseimbangan ini bukan hanya di bagian kapal aja ya, tetapi yang masalah keseimbangan ini juga berlaku di transportasi udara dan transportasi darat. Saya kurang lebih 2 tahun bekerja di Jakarta dan bekerja di logistik, dan setiap sering muatan itu harus seimbang ya, karena ada juga muatan yang barang-barangnya cukup mahal. Kalau tidak seimbang bisa membahayakan ya saudara. Nah saudara, eh, kita ingat ya pada waktu beberapa bulan yang lalu ketika terjadi kecelakaan pesawat Lion JT Sriwijaya ya, Sriwijaya Air JT182. Jadi saya bukan membuka kembali hal ini ya saudara, tetapi kalau kita melihat ketika diselidiki, ternyata ketika pesawat ini mengudara, jadi ada suatu mesin yang mengalami masalah sehingga akhirnya pesawat ini tidak bisa mempertahankan keseimbangannya. Ketika dia terbang, akhirnya pesawat ini miring berat sebelah dan tekanannya berbeda, dan akhirnya bisa mengalami kecelakaan ya. Dan saudara, kita turut berduka cita ya buat para korban ya. Dan saudara, keseimbangan adalah satu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita, ternyata sangat penting. Nah saudara, kita akan melihat tentang membangun manusia rohani, keseimbangan. Apa yang disampaikan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus tentang hal ini. Kita lihat ya saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Kita baca satu ayat dulu ya, ayat 16. Matius 10 ayat 16 saya bacakan. Lihat, aku Yesus mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil Matius ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang namanya Matius. Dan Matius ini, Injil ini ditujukan kepada orang Yahudi. Salah satu kitab yang termasuk saya senang banget kalau membaca kitab Matius juga ya saudara. Karena apa? Kitab Matius ini banyak kali berbicara tentang kerajaan, tentang kerajaan Allah, tentang Injil kerajaan. Dan kita akan menemukan juga di dalam kitab Matius ada 7 perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan. Tuhan Yesus katakan hal kerajaan seumpamanya dengan biji sesawi yang ditanam. Biji ini sangat kecil, ditanam, ketika dia tumbuh dia akan menjadi pohon yang besar dan burung-burung akan hinggap di atasnya.
Hal kerajaan sorga juga seumpama seorang yang menemukan suatu kebun atau tanah, dan di tanah ini ada suatu harta terpendam. Nah, dan dia menjual segala miliknya dia untuk membeli tanah itu karena ada harta terpendam yang sangat-sangat berharga. Banyak kitab Matius berbicara tentang kerajaan. Nah, saudara, ada juga disebutkan tentang Injil kerajaan di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada segala bangsa menjadi kesaksian. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara, dikatakan di sini Tuhan Yesus katakan, ini perkataan Tuhan Yesus ya langsung. Tuhan Yesus katakan, lihat, aku mengutus kamu. Kamu itu siapa? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus ya, yang 12 orang ya. Ada 12 orang, ada yang 12 murid inti, dan ada 70 murid yang lain, dan ada orang-orang percaya lainnya ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita lihat pada bagian pertama, ayat pertama, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus mengutus 12 murid ini dan memberi mereka kuasa. Ada suatu power yang diberikan kepada murid-murid ini. Untuk apa? Kuasa ini diberikan untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk melenyapkan kelemahan. Kelemahan itu segala sakit penyakit ya saudara. Kelemahan, ada yang dirasuk iblis, ada yang sakit bermacam-macam penyakit. Dan saudara, dikatakan, Yesus katakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Wah, sangat ini adalah suatu, jadi orang-orang percaya diutus di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Sangat luar biasa kalau domba ada di tengah-tengah serigala ya, bisa jadi santapan ya. Tetapi Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa. Nah saudara, kita perhatikan ada dua hal. Tuhan Yesus katakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan dikatakan yang kedua, tulus seperti merpati. Kalau kita melihat dua hal ini antara cerdik dan tulus, ini berbicara tentang karakter. Saudara, sesuatu hal yang kita lakukan secara berulang-ulang akan membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk suatu karakter. Seseorang yang biasa bangun misalnya jam 4 pagi, dia akan terbiasa dengan hal ini dan karakter rajin akan terbentuk. Nah saudara, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular adalah binatang yang cerdik di antara semua binatang-binatang yang ada ya. Salah satu yang sangat cerdik adalah ular, sehingga ular menjadi perantara waktu iblis menggoda manusia yang pertama yaitu Adam. Ular dipakai sebagai perantara oleh iblis untuk menggoda, menjatuhkan manusia. Dan Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi cerdik ya, pintar-pintarlah kita di tengah-tengah dunia ini, hidup di tengah-tengah dunia ini, menyesuaikan dengan keadaan. Kalau mungkin ada suatu jalan, kita sedang mengadakan suatu perjalanan dan ada dua tempat yang ditawarkan, ada dua jalan, kita mungkin sudah mengetahui kalau kita ke kiri itu jalan yang bisa berbahaya, ya sebaiknya kita lewat jalur yang kanan ya saudara. Kalau kita sudah tahu berbahaya, sebaiknya kita hindari ya. Cerdik seperti ular, dan dikatakan tulus seperti merpati. Jadi ada suatu dapat dikatakan balance, cerdik, tulus. Pernah saya bekerja di Jakarta, dan waktu itu bos saya termasuk pecinta burung juga ya. Dan saya melihat di situ ada beberapa macam burung merpati ya. Dan yang saya lihat di situ yang sangat cantik itu yang namanya, kalau menurut orang sana mereka sebut katanya merpati romanos, karena mungkin ya asalnya dari Italia, mungkin dari Roma ya. Sangat bagus merpati ini. Dan waktu merpati ini ditaruh di halaman rumah, mereka jalan aja, nggak kemana-mana. Tetapi akhirnya yang satu terbang ke tetangga, dan akhirnya saya menunggu ya. Saya menunggu beberapa saat lamanya, akhirnya yang merpati ini kembali lagi karena pasangannya tidak kemana-mana ya. Dan merpati adalah sesuatu burung yang tulus, suatu burung yang setia terhadap pasangannya. Burung ini setia terhadap pasangannya yang merpati. Karena itu Tuhan Yesus pakai burung ini, dikatakan tulus
seperti merpati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ini berbicara tentang karakter ya. Kalau pada saat-saat ini banyak orang berbicara tentang kita harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara manusia batinia sama manusia lahiria, keseimbangan. Dan keseimbangan, prinsip keseimbangan ini sangat-sangat penting di dalam banyak hal ya. Sangat-sangat penting ya. Saudara, banyak sekali hal yang ditulis di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ini. Ada banyak sekali pengajaran daripada Tuhan Yesus yang sangat-sangat berarti. Dan saudara, saya ingin menyampaikan satu hal ya tentang di dalam ayatnya yang ke-28 dulu ya. Saudara, dikatakan apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudara, Tuhan Yesus katakan jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membinasakan tubuh ini, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Dan Tuhan Yesus katakan, Alkitab katakan bahwa alam semesta ini diciptakan, segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Yesus. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang diberikan oleh Tuhan selain nama Yesus. Nama di atas segala nama. Dan segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus katakan bahwa Dia berkuasa untuk membunuh tubuh dan jiwa. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab katakan ketika manusia meninggal, rohnya kembali kepada yang menciptakan. Dan jiwa kita inilah yang akan masuk entah ke surga atau ke neraka. Dan Tuhan Yesus katakan takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudara, kita dikatakan takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Tuhan selalu yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Dan Alkitab dikatakan bahwa kita jagalah seluruh tubuh, jiwa, roh kita supaya terpelihara sempurna pada hari Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya, ketika Yesus akan datang kembali ke dunia ini ya Tuhan, yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Nah saudara, sangat menarik bagi saya juga di dalam ayatnya yang ke-31 dan ayat 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku, Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah saudara, apa yang tersirat di dalam ayat ini? Kekristenan muncul dan terbentuk ketika Yesus datang dan menghadirkan suatu pengajaran, suatu hal-hal yang baru tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah, tentang Injil kerajaan yang menyelamatkan. Dan dikatakan pada zaman Yesus, setelah Yesus mati, disalibkan dan bangkit dan naik ke sorga, murid-murid Yesus ini kemudian disebut sebagai orang Kristen. Nah saudara, kira-kira ya, apa ganjaran bagi seseorang yang dapat dikatakan berpindah iman? Yang berpindah iman, kemudian bisa juga dikatakan orang yang pindah agama. Nah, Tuhan Yesus katakan saudara, sangat-sangat suatu warning, suatu peringatan yang sangat keras. Dikatakan setiap orang yang mengakui aku, Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi mereka yang menyangkal aku, Yesus, di depan manusia, aku juga akan menyangkal mereka di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, kita lihat sangat-sangat keras ya ayat ini. Setiap orang yang berpindah iman, yang pindah agama, dan ganjarannya saudara sangat itu ya, sangat keras. Mampus saudara kita yang berpindah imannya. Yesus katakan, yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Dan
Yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, di hari-hari akhir ini, mari saya mengajak kita untuk membangun manusia rohani. Prinsip keseimbangan, satu hal yang penting. Nah, di pasal 10 ini saya mau tutup dengan satu ayat di dalam ayat 42. Ayat terakhir dari pasal 10 Matius. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, murid Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dikatakan siapapun sesama kita yang memberi secangkir air putih aja, Tuhan hitung, saudara. Kita yang berkorban untuk Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan memperhitungkan semuanya. Ada upah yang Tuhan sediakan. Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa hidup yang kekal tersedia bagi orang-orang yang percaya di dalam Dia. Ada upah yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Mari bangun manusia rohani. Saudara, setiap hal yang kita lakukan di luar Tuhan akan menjadi sia-sia. Tetapi setiap hal sekecil apapun itu yang kita lakukan di dalam Tuhan, karena Tuhan dan pekerjaannya, itu akan mendatangkan ganjaran upah bagi saya dan saudara. Nah, saudara, mari kita bangun suatu prinsip keseimbangan manusia rohani kita. Build your spirit. Sampai ketemu lagi saudara di video yang akan datang, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.